Menjadi ibu kota yang ramah lingkungan merupakan keinginan besar yang ingin diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Berbagai upaya selalu dilakukan Pemprov demi terwujudnya kota yang ramah lingkungan. Car Free Day atau biasa yang disebut dengan Hari Bebas Kendaraan merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menutup akses pada jalan protokol pada hari Minggu. Dan tahukah Anda kapan tepatnya Car Free Day itu pertama kali dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta? Simak ulasannya berikut ini. Tahukah Anda dengan kegiatan rutin yang satu ini? Ya, tentu tidak asing lagi dari pandangan Anda. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di sepanjang Jalan Protokol Senayan hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ramai-ramai warga Jakarta memadati di sepanjang jalan untuk melakukan berbagai hal, mulai olahraga santai hingga berbagai acara, dan semua dapat dilaksanakan pada setiap Minggu pagi. Hari Bebas Berkendara atau Car Free Day menjadi istilah yang digunakan pada kegiatan di hari libur ini. Car Free Day bermulai pada tanggal 25 November 1956. Belanda melaksanakan Car Free Day setiap hari Minggu. Kemudian Prancis pada tahun 1995 melaksanakan pesta memperingati Green Transport Week di kota Bath dan semua masyarakat turun ke jalan untuk merayakan acara tersebut. Inilah perjalanan panjang sejarah kegiatan Car Free Day yang pada akhirnya kegiatan ini diperingati setiap tanggal 22 September di seluruh dunia. Kegiatan Car Free Day pertama kali dilaksanakan tahun 2001 di Jalan Imam Bonjol yang saat itu dilakukan penutupan jalan setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Pol Joko Susilo untuk melaksanakan penutupan jalur Sudirman Tamrin dan pada saat Hari Bumi dan dilanjutkan tanggal 22 September 2002 yang berlangsung dengan sukses. Di mana pada saat itu KPBB dan para aktivis lingkungan hidup bersama masyarakat mengkampanyekan penghapusan penggunaan bensin bertimbal. Maka dicetuskanlah untuk melakukan kegiatan Car Free Day yang pada awalnya kegiatan ini hanya sebatas kampanye semata untuk mengingatkan para pemilik kendaraan bermotor pribadi agar lebih bijak dalam pemakaian kendaraan pribadinya. Setahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 September 2003, pelaksanaan Car Free Day mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perayaan kegiatan Car Free Day sedunia serentak dilaksanakan oleh 1.500 kota di dunia termasuk Jakarta, dihadiri 112 juta manusia. Pada tahun 2004, kegiatan memperingati Car Free Day sedunia diselenggarakan oleh MEB atau Mitra Emisi Bersih bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI, seluruh jajaran, serta para aktivis lingkungan. Lokasi Car Free Day bermula dari kendaraan Bundaran Ratu Plaza atau Jenderal Sudirman, Patung Arjuna, Jalan MH Tamrin, dengan titik sentral di Bundaran Hotel Indonesia. Waktu penutupan dimulai pada pukul 5 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan menutup jalur cepat, kecuali jalur lambat dan jalur busway. Car Free Day hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat Jakarta untuk mengisi akhir pekan dengan sahabat atau keluarga. Baik sekali manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Berikut ini adalah berbagai manfaat yang dapat Anda rasakan ketika mengakhiri pekan Anda di Car Free Day Jakarta. Saat ini masyarakat kota Jakarta sudah akrab mengenal Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Car Free Day bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Di Jakarta, Hari Bebas Kendaraan Bermotor pertama kali digelar pada tanggal 23 Mei 2002. Hari Bebas Kendaraan Bermotor awalnya diselenggarakan pada hari Minggu terakhir di setiap bulan di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung selama 8 jam mulai dari jam 6 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun karena banyak keluhan dari masyarakat, akhirnya pada hari Minggu 26 April 2009 dipersingkat 2 jam. Pada tahun 2011, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor meningkat, yaitu menjadi 2 kali dalam sebulan.
Lalu pada 13 Mei 2012, Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilaksanakan 4 kali dalam sebulan dari pukul 6 hingga pukul 11. Kegiatan Car Free Day sudah menjadi gaya hidup seseorang karena telah menjadi rutinitas di setiap minggu pagi. Tahukah kalian banyak sekali manfaat dari diselenggarakannya kegiatan Car Free Day di Jakarta? Berikut ini ada beberapa manfaat Car Free Day, yakni menjadi sarana olahraga. Tidak bisa dipungkiri, Car Free Day digunakan sebagai sarana olahraga, entah itu berlari, bersepeda, atau sepatu roda, dan lain sebagainya. Jalanan yang luas memudahkan para masyarakat untuk melakukan olahraga dengan nyaman tanpa takut ada kendaraan bermotor yang mengganggu. Bahkan, event-event olahraga bertaraf internasional seperti lari maraton selalu digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin setiap tahunnya. Sarana rekreasi juga menjadi manfaat dari kegiatan Car Free Day. Car Free Day tidak hanya milik seorang diri saja, tapi juga bisa dilakukan secara bersama-sama, entah itu bersama teman ataupun dengan keluarga. Sembari berolahraga, masyarakat pun bisa melihat-lihat pemandangan sekitar jalan. Ajang penjualan juga menjadi pemandangan yang terlihat dalam kegiatan Car Free Day. Tak elok rasanya jika sehabis berolahraga tidak bisa beristirahat sebentar, entah itu untuk minum ataupun makan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berolahraga untuk menjajakan dagangannya. Makanan dan minuman seolah menjadi menu utama di setiap 10 meter sepanjang jalan. Selain makanan dan minuman, banyak yang dijual di sepanjang area Car Free Day, mulai dari surat kabar, baju celana mainan peralatan olahraga, hingga aksesoris peralatan elektronik. Wisata bagi hewan peliharaan agak sedikit absurd memang, tapi boleh saja bila pemandangan ini sudah ditemui setiap minggu. Mereka yang mempunyai hewan peliharaan biasanya mengajak hewan kesayangannya tersebut sambil menemani mereka berolahraga. Promosi yang bebas pun menjadi manfaat lainnya. Ajang promosi sebuah event, hal ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah. Banyaknya massa yang memadati jalan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin ini memudahkan berbagai organisasi mengkampanyekan berbagai hal. Kampanye yang gratis dan mudah ini tentunya sangat efektif untuk menarik minat masyarakat Jakarta. Dukungan yang bersifat politik, suasana politik yang kadang bergejolak akhir-akhir ini sering mendapat perhatian luas masyarakat. Para pengguna media sosial sering menjadikan Car Free Day sebagai ajang berkumpul untuk memberikan dukungan kepada pihak yang dirasakan telah melakukan sesuatu yang benar di mata masyarakat. Dukungan bukan hanya sekedar berkumpul setiap bisa, juga mengumpulkan tanda tangan. Daerah Bundaran HI menjadi tempat langganan untuk ajang seperti ini. Tentunya berbagai hal bebas dilakukan di kegiatan yang diselenggarakan 1 minggu sekali ini. Namun yang perlu kita catat adalah selalu menjaga kebersihan dan keindahan kota. Merawat seluruh fasilitas kota merupakan tanggung jawab bersama agar Jakarta selalu menjadi kota yang sehat dan nyaman. Hari ini hari khusus buat kita, karena Transjakarta sudah mulai fokus ke pelanggan. Kami usahakan betul menyebut penumpang menjadi pelanggan, karena penumpang itu punya konotasi naik bus nggak bayar, dan kalau nggak bayar akhirnya nggak berhak mendapat pelayanan terbaik. Jadi kami sudah menggunakan kata-kata pelanggan, walaupun kadang-kadang suka terceplos jadi penumpang juga. Nah, hari ini spesial buat kita, karena merupakan hari pelanggan nasional. Dan kami bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa melayani para pelanggan semua. Kita udah tahu, ya, dari Januari sampai Agustus, ya, peningkatan pelanggan di Transjakarta itu luar biasa. Terkait penambahan bus, Direktur Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan bulan Oktober hingga November nanti Transjakarta akan menambah ratusan bus baru. Selain menambah armada bus, Transjakarta akan membenahi halte-halte secara bertahap, dan pembenahan halte tersebut mulai dari layar sistem informasi pelanggan
hingga membangun 80 toilet di halte strategis. Dalam perayaan Hari Pelanggan Nasional itu, Transjakarta juga membagikan tiket gratis kepada pengguna dengan diundi. Ada sekitar 60 tiket elektronik yang diundi kepada para pelanggan. Fasilitas e-tiket yang dibagikan berisi saldo bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Tidak ada syarat khusus bagi pelanggan untuk mendapatkan e-tiket. Namun harus mengikuti kuis terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan seputar Transjakarta atau mengunggah foto di sosial media. Transjakarta juga menggelar acara musik untuk menghibur penumpang di halte karet. Peringatan Hari Pelanggan tahun ini dipusatkan di halte karet Koridor 1 mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan tema yang diangkat Transjakarta dalam rangka Hari Pelanggan Nasional tahun ini yakni We Never Sleep to Serve You More. Kami juga selama sebulan ini munculin tagline ya, We Never Sleep to Serve You More ya. Kenapa? Banyak orang komplain, lu salah lu, masa sleep? Kenapa nggak stop? Kan mestinya stop dong, you never stop to serve you more ya. Tapi memang kita nggak pernah tidur karena kita 24 jam. Yang pertama, kami juga nggak mau bahwa kata-kata stop itu membuat kita berjalan normal, tapi kita mau terus continue improve ya sampai bisa memenuhi harapan pelanggan semua. Kami tahu masih banyak kekurangan, masih banyak yang mesti diperbaiki. Cuma saya yakin ya, kalau kita bertujuan baik dan kita mau berubah, pasti berubah. Yang kedua, halte ini menjadi halte percontohan ya, sedang dirombak semua. Ini sedang diperbaiki ya. Kita akan buat satu hal baru buat Transjakarta. Semua akan dirubah menjadi bentuknya seperti ini ya. Nanti kita pelajari lagi layout dan tampak luarnya sehingga kita bisa melayani baik ya. Dan ini untuk menunjukkan bahwa Transjakarta sudah berani berubah ya. Dan harapan saya kepada seluruh pelanggan yang bisa menikmati, jangan bosan-bosan gunakan Transjakarta ya. Kalau belum pernah pakai, coba dulu, baru kita bisa kasih statement ya, dan kasih hal-hal untuk melakukan improvement ya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih, selamat pagi semua. Merubah segalanya. Ditahu-tahuin ya. Setelah ini, Car Free Day mempunyai komunitas yang menjadi kegemaran warga Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap saksikan #Jakarta. Komunitas selalu meramaikan kegiatan Car Free Day Jakarta setiap minggunya. Salah satunya dengan komunitas sepatu roda yang satu ini, Jakarta Inline Skate Community. Komunitas ini menjadi pelopor sepatu roda Jakarta yang sempat hilang popularitasnya sejak tahun 1990-an. Di era tahun 1990-an, sepatu roda menjadi permainan yang begitu digandrungi bagi kaum muda. Sampai-sampai di tahun 1991, sebuah film berjudul Olga dan Sepatu Roda sukses melambungkan dua nama aktris Desi Ratnasari dan juga Nike Ardila. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini meredup, bahkan tenggelam. Sepatu roda seakan ketinggalan zaman. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk menghidupkan kembali hobi olahraga ini. Namun para pemuda kembali antusias bermain sepatu olahraga, menyusul dikeluarkannya desain baru dan kembali boomingnya sepatu roda di negara barat. Seperti komunitas yang satu ini yang selalu bermain sepatu roda setiap akhir pekan di bundaran Hotel Indonesia. Nampaknya para pemain sangat lihat sekali dengan sepatu rodanya dengan berbagai trik yang dilakukan oleh Andi. Sendiri bisa sebulan, 2 bulan aja, tergantung niat. Kalau yang tadi ada speed slalom, dan kita terutama khususnya kayak freestyle slalom gitu, dancing pakai musik. Kalau kesulitan sendiri paling dari tingkat kesulitan triknya aja, ya itu aja sih. Momentum tersebut membuat sepatu roda bertahan hingga kini. Bahkan tumbuh komunitas-komunitas penghobi sepatu roda lainnya, salah satunya Jakarta Inline Skate Community.
Jakarta Inline Skate Community adalah komunitas inline skate di Jakarta yang turut mempopulerkan sepatu roda pada tahun 2016 ini. Di dalam komunitas ini berkumpul inline skate di Jakarta, mulai dari penggemar, pemula, mahir, hingga atlet profesional. Selama 2 tahun berdiri, keanggotaan komunitas ini semakin bertambah banyak. Anggota di dalam komunitas ini tidak tergantung pada umur, mulai dari yang dewasa hingga anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Bukan hanya Andi yang jago dalam bermain sepatu roda, namun gadis perempuan satu ini pun sama jagonya. Lihat saja berbagai trik dalam bermain sepatu rodanya. Apabila Anda ingin bergabung, tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki sepatu roda, karena komunitas ini dapat meminjamkannya. Untuk dapat masuk ke dalam komunitas Jakarta Inline Skate Community ini, selain memiliki sepatu roda, anggota baru akan dipungut biaya hanya sebesar Rp10.000. Taman Menteng menjadi pusat tempat untuk berlatih komunitas ini. Untuk meningkatkan kemampuan bersepatu roda dalam seminggu, seluruh anggota komunitas menggelar latihan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Jumat mulai 7 malam selesai di Taman Menteng, dan hari Minggu mulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Bagi yang pertama kali menyentuh sepatu roda, komunitas ini pun akan setia mengajari Anda hingga pandai dalam bermain sepatu roda. Car Free Day dinilai sangat efektif dalam pengurangan polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan di Jakarta. Menjadi kota yang ramah lingkungan kini menjadi sebuah kebutuhan yang pemerintah provinsi harus berikan kepada masyarakatnya. Kesenangan warga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memimpin dan mengelola kota. 30 menit sudah, saya Garisha Roha menemani Smart Viewers semua. Tetap saksikan #Jakarta setiap hari Senin pukul 16.30 di www.binus.tv. Sampai jumpa di episode berikutnya.